Shalom, saya Pendeta Yusuf Panggo. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan bagi engkau yang sedang bekerja dan berusaha. Ketika engkau mengumpulkan setiap hasil pekerjaanmu dan engkau mengumpulkan harta benda yang ada, dengarkanlah pesan firman Tuhan ini. Di dalam Amsal pasal 10 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, Amsal 10 ayat 2, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Saya baca di dua terjemahan yang lain dikatakan, keuntungan yang tidak halal tidak mendatangkan kebahagiaan abadi, tetapi hidup yang benar menyelamatkan orang dari maut. Kekayaan yang didapat dengan curang tidak memberi keuntungan. Sebaliknya, kejujuran akan menyelamatkan. Amsal hari ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang bijaksana di dalam bekerja dan berusaha. Ketika engkau memperoleh penghasilan dan mengumpulkan harta di dunia, maka firman Tuhan bilang bahwa janganlah engkau mengumpulkan dengan cara yang fasik atau tidak halal, atau dengan cara curang, tipu sana tipu sini. Kita tahu bahwa firman Tuhan jelas melarang kita untuk memeras, menahan upah kerja orang, merampas. Firman Tuhan bilang jangan, apalagi hasil dari kefasikan, kemudian di mana hasil usaha dari pekerjaan yang tidak halal, tentu penghasilan itu tidak akan diberkati Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa tidak berguna harta benda yang kita kumpulkan dari hal cara curang, merampas, memeras, menahan upah kerja orang. Sebaliknya, bekerjalah di dalam kebenaran, bekerjalah di dalam kejujuran. Dan firman Tuhan berkata bahwa dengan kita bekerja dengan kejujuran akan menyelamatkan. Jadi ketika mungkin ada dalam perusahaan permasalahan, kemudian mungkin ada auditor yang masuk, mereka mengaudit perusahaan kita di mana tempat kita bekerja, kita pada akhirnya terlolos atau diselamatkan karena kita bekerja dengan jujur. Tapi ketika engkau bekerja dengan cara yang curang, cara yang tidak halal, atau cara fasik, Alkitab bilang tidak berguna, tidak mendatangkan kebahagiaan, hasil itu justru tidak akan memberikan keuntungan. Nah, ini menjadi sebuah nasihat bagi setiap kita orang percaya untuk perhatikan ketika kita bekerja berusaha. Bahkan Salomo sendiri menasihatkan dalam Pengkhotbah pasal 6 ayat 2. Orang yang diberkati Tuhan saja, Tuhan berikan dia kekayaan, harta benda dan kemuliaan, belum tentu Tuhan memberikan dia juga karunia untuk menikmatinya. Apalagi hasil dari bekerja dengan curang, bekerja dengan fasik, bekerja dengan tidak halal, sudah pasti tidak akan diberkati Tuhan dan engkau tidak akan dapat menikmatinya, tidak memberikan kebahagiaan kepadamu dari pendapatan yang kau dapat dari cara yang tidak benar. Di dalam Pengkhotbah pasal 6 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, orang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Allah telah memberikan kepada beberapa orang kekayaan dan kehormatan yang besar, sehingga mereka dapat memperoleh segala sesuatu yang diingini mereka. Tetapi Allah, Ia tidak memberi mereka kesehatan untuk menikmatinya. Mereka mati dan orang lain mendapat semua kekayaan itu. Ini adalah kesia-siaan dan merupakan kenyataan yang pahit. Ini Alkitab bilang ada orang yang sudah diberkati, diberikan kekayaan, harta benda, jabatan, kemuliaan, tapi Tuhan tidak memberikan dia karunia untuk menikmatinya. Apalagi engkau memperoleh penghasilan dari memeras, menahan upah kerja orang, merampas dari penghasilan yang tidak halal, engkau berlaku curang, sudah pasti engkau tidak akan menikmatinya dan tidak akan menjadi berkat. Bisa saja engkau bawa penghasilan itu ke rumah, justru akan menimbulkan malapetaka di dalam rumah tanggamu. Karena itu mari kita bekerja dengan jujur, di dalam takut akan Tuhan, dan percayalah ketika Tuhan memberkati setiap penghasilan kita, berapapun yang kita peroleh dengan bekerja jujur, di dalam kebenaran, bekerja dengan tanggung jawab, dan di dalam kejujuran, percayalah ketika Tuhan memberkati, kita bawa pulang ke rumah menjadi berkat bagi istri dan anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.